Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat dan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Guru. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Jadi, sebelum itu, Ibu mau kalian merapikan tempat duduk kalian. Ibu akan absen satu persatu. Siapa yang Ibu panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Agnia, Hadir Bu. Rati, Hadir Ibu. Ria, Hadir Ibu. Akrom, Ade, Hadir Ibu. Anis, Hadir Bu. Yudi, Hadir Ibu. Putri, hadir Ibu, Sabrina, Hadir Ibu. baik, jadi kalian semua hadir hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Akrom pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum itu, agar kita lebih semangat, Ibu mau ngajak kalian untuk bernyanyi lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa nih yang hafal lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Saya Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama ya dengan semangat. Lagu si kecil. Yeay, hebat sekali anak-anak Ibu. Nah, jadi tadi kalian sudah bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, Ibu mau kita tepuk semangat sebelum Ibu memberitahukan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat. Jadi sebelum itu Ibu mau bertanya, siapa di sini yang rumahnya di dekat sungai? Saya, Ibu. Oke. Siapa yang rumah neneknya di dekat gunung? Saya. Oke. Siapa yang rumahnya itu di atas bukit? Oke. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai bentang alam di Indonesia. Apa? Bentang alam di Indonesia. Baik, jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara kita beradaptasi terhadap perbedaan bentang alam yang ada di Indonesia. Kita akan belajar berbagai macam jenis bentang alam beserta ciri-cirinya dan juga bentuk adaptasi manusia beserta pekerjaan-pekerjaan yang ada di berbagai daerah atau di berbagai bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengamati gambar dua orang anak kecil yang ada di layar TV ini. Siapa mau menyebutkan apa perbedaan dari kedua gambar yang ada yang ditampilkan di layar ini? Saya Bu. Oke, Ria, silakan. Gambar yang satu itu dia di pegunungan, terus yang satunya lagi di tepi
yang hidup di pegunungan memakai baju yang tebal, guru, sedangkan yang di pantai hanya memakai kaos. Oke, hebat sekali, tepuk tangan untuk ini. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Lia dan Yudi perbedaan dari kedua anak yang ada di gambar ini. Jadi sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang isinya 3 orang. Silahkan duduk dengan teman kelompoknya. Sudah Ibu. Oke, sudah. Jadi Ibu akan membagikan sebuah LKPD yang akan kalian jawab dengan kelompok kalian. Tapi kalian belum boleh menjawab LKPD sebelum Ibu Guru memerintahkan menjawab ya. Baik, Bu. Nah, sebelum kalian menjawab LKPD, Ibu juga akan membagikan bahan ajar untuk pedoman kalian mengerjakan LKPD tersebut. Sekarang Ibu minta kalian memperhatikan bahan ajar terlebih dahulu sebelum kalian memperhatikan soal pada LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, silakan diperhatikan bahan ajarnya. Apakah kalian sudah memperhatikan bahan ajar yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, jadi kita belajar terkait bentang alam di Indonesia. Apa itu bentang alam? Siapa yang mau membantu guru untuk membacakan? Saya. Tapi Bentang alam adalah penampakan alam di permukaan bumi yang terbentuk secara alami. oke, tepuk tangan untuk Rati. Nah, kemudian ada contoh bentang alam. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan contoh bentang alam? Saya. Silahkan adiknya. Contoh bentang alam yang pertama ada gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sungai. Oke, tepat sekali, tepuk tangan untuk adiknya. Nah, karena kita belajar tentang adaptasi dengan bentang alam, jadi kita juga perlu mengetahui apa itu adaptasi. Jadi, adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya agar mereka bisa hidup dengan baik. Contohnya yaitu tinggal dengan nyaman, bekerja dengan baik, tetap sehat, dan aman. Nah, sekarang di sini kita akan melihat terkait adaptasi manusia terhadap bentang alam. Jadi, setiap daerah itu memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Seperti yang telah kalian ucapkan tadi, ada yang tinggalnya di sebelah pegunungan, ada yang di pesisir pantai, ada yang di perkotaan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di sini kalian bisa lihat juga di bahan ajar kalian dan kalian juga bisa membacanya ya. Jadi adaptasi di daerah pegunungan contohnya rumahnya beratap miring, kemudian mereka cenderung menggunakan pakaian yang hangat karena hawa di pegunungan itu bagaimana? Dingin. Nah, kemudian mereka cenderung bertani sayur-sayuran karena tanah di pegunungan itu sangat subur. Kemudian profesi masyarakat di pegunungan itu banyak menjadi tukang
Kemudian masyarakatnya juga sering bertani padi karena dataran rendah ini memiliki wilayah yang luas sehingga cocok untuk menanam padi. Kemudian di dataran rendah karena cuacanya yang panas, jadi cenderung memakai pakaian yang tipis. Dan profesi masyarakatnya itu cenderung ke pedagang, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu adaptasi di daerah pantai. Siapa yang sekarang Ibu akan tunjuk akron untuk membacakan bagaimana adaptasi di daerah pantai. Adaptasinya itu rumah panggung dibuat untuk menghindari air pasang dan melindungi rumah dari banjir. Oke. Terus bekerja sebagai nelayan. Masyarakat pantai memanfaatkan laut dan juga memanfaatkan hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Dan profesi masyarakat itu nelayan, pengusaha oleh-oleh, pariwisata, usaha penginapan, petani garam. Oke, jadi profesi masyarakat di pantai adalah nelayan, petani garam, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu adaptasi di daerah rawa atau sungai. Tadi siapa yang rumahnya di dekat sungai? Saya. Oke. Jadi masyarakat di sekitar sungai itu biasanya menggunakan perahu untuk menjadi alat transportasinya karena wilayahnya itu sering tergenang oleh air. Nah, kemudian mereka juga membuat rumah panggung agar mereka itu terhindar dari genangan air. Kemudian profesi masyarakatnya itu biasanya menjadi nelayan sungai atau biasanya banyak yang memancing ikan. Siapa yang pernah melihat orang tuanya memancing ikan di sungai? Saya. Pencari pasir, budidaya ikan, dan lain sebagainya. Jadi, pentingnya kita beradaptasi yaitu manusia itu dapat hidup lebih nyaman, lingkungan tetap terjaga, dan kehidupan berjalan dengan baik. Oke. Nah, setelah Ibu jelaskan terkait bahan ajar, sekarang Ibu mau kalian menjawab soal LKPD kelompok yang telah Ibu bagikan. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD kelompoknya. Sebelum itu Ibu ingin membagikan gunting dan lem kepada setiap kelompok. Jadi kalian harus bekerja sama dengan baik ya. Iya, Bu. Jadi cara kalian mengerjakan LKPD ini, pertama kalian tulis nama dahulu di belakang kertas LKPD-nya. Kemudian kalian perhatikan gambar yang ada di kertas yang bergambar ini. Kalian menggunting gambar yang ada di sini. Setelah kalian gunting, lalu kalian tempelkan pada tempat yang benar. Misalnya, Ibu kasih contoh satu di perkotaan. Di sini ada buruh pabrik. Biasanya buruh pabrik di mana? Di perkotaan. Oke, apakah kalian sudah mengerti bagaimana cara mengisi LKPD-nya? Sudah. Oke. Apakah ada kelompok yang selesai mengerjakan LKPD-nya? Pak Ibu. Oke, silahkan Nurati dan Agenia. Ria nih. Baik, teman-teman. Jadi kita akan menyampaikan hasil diskusi kami.
Yang pertama ada pantai. Pekerjaan yang ada di pantai itu yang pertama ada pemandu wisata, lalu nelayan dan petani garam. Selanjutnya ada perkotaan. Perkotaan itu pekerjaannya ada sopir online, sopir taksi, kasir toko, dan buruh pabrik. Lalu selanjutnya Yang selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, pekerjaan yang biasanya ada di dataran tinggi itu ada petani teh, petani buah, dan juga pedagang sayur. Terus yang di dataran rendah itu ada petani padi, petani jagung, dan petani sayur. Oke, sekian dari kami. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, hebat sekali ya. Nah, apakah presentasi dari teman kalian itu sudah tepat atau ada yang jawabannya berbeda? Sudah tepat, ya. Oke, anak kita beri tepuk tangan atas keberaniannya untuk maju. Jadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan baik. Nah, Ibu mau Kak, kita akan bermain kuis adaptasi di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Jadi sekarang kita akan menjawab kuis sama-sama ya. Ya, Ibu. Oke. Nah, kita pilih nomor berapa nih? 8. Oke, 8. Nah, jenis tanaman yang terdapat di dataran rendah adalah, siapa yang mau menjawab? Silahkan berarti. Padi dan tebu. Oke, padi dan tebu. Yeay, benar. Tepuk tangan untuk Rati. Dan kemudian siapa lagi yang mau memilih nomor 6? Nomor 6, oke. Nah, salah satu tantangan yang sering dihadapi masyarakat di pantai adalah, siapa yang mau menjawab? Banjir. Silakan, Agnia. banjir rob atau air pasang. Oke, kita cek. Yeay, benar, tepuk tangan untuk Agnia. Nah, satu lagi. Nomor 1. Nomor 1, oke. Nah, rumah di daerah pantai biasanya dibangun lebih tinggi untuk, yang lain silakan Putri. Menghindari banjir air laut. Oke, menghindari banjir air laut. Tepuk tangan untuk Putri. Nah, kita sudah selesai kuis dan Ibu kira kalian sudah memahami materi, kalian sudah mengerjakan LKPT dengan baik, kalian juga sudah menjawab kuis dengan baik dan benar. Jadi, Ibu sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau kalian mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Jadi, kalian akan menjawab soal, menulis nama. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan, kemudian dikumpulkan. Oke? Kalian harus mengerjakan soalnya dengan baik. Baik, Ibu. Ibu.